Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, saya Zahira. Di sini saya akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Dan buat kalian yang ingin download materi ini, linknya ada di deskripsi ya. Ada latar belakang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Oleh sebab itu, dalam rangka pengelolaannya, perlu dibuat sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan mekanisme pendaftaran SIM. Sistem pendaftaran dikembangkan dengan PHP berbasis web dan MySQL. Sistem ini menggunakan sekuensial linear yang didasarkan pada pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik. Pendaftaran SIM online akan mendapatkan nomor registrasi yang nantinya akan digunakan untuk verifikasi pendaftaran di kantor Satuan Lalu Lintas atau Satlantas guna mendapatkan printout formulir pendaftaran. Setelah data yang diisikan tadi, saat pendaftaran online dianggap benar dan telah memenuhi persyaratan. Setelah latar belakang, ada metode penelitian. Direktorat Lalu Lintas atau Dirlantas melalui Satuan Lalu Lintas atau Satlantas adalah institusi kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang memberikan surat izin mengemudi kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Mekanisme penerbitan SIM masih terbatas pada pendaftaran yang harus dilakukan di kantor Satlantas, yaitu menggunakan formulir registrasi yang harus diambil di bagian pendaftaran Satlantas. Formulir registrasi kemudian diisi secara manual dan berkas formulirnya dikembalikan ke ruang pendaftaran. Masalah yang dihadapi oleh Satlantas adalah pemohon SIM yang terdistribusi di luar kota karena penerbitan SIM harus sesuai dengan domisili alamat di KTP asli. Pengurusan SIM yang lama karena administrasi pendaftaran dilakukan secara manual. Berkas formulir pendaftaran rawan hilang dan rusak karena disimpan terlalu lama di gudang arsip. Sistem informasi pendaftaran SIM secara online belum diimplementasikan di Satlantas. Berdasarkan uraian sebelumnya, pada tugas akhir ini akan dikembangkan sistem informasi pendaftaran surat izin mengemudi online atau PSO yang memenuhi Software Requirement Specification atau SRS dari mekanisme penerbitan SIM itu sendiri, sehingga penyelenggaraannya menjadi lebih efektif, efisien, dan user-friendly. Di bab 2 ada landasan teori. Surat izin mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Secara garis besar, mekanisme penerbitan surat izin mengemudi ada seperti gambar di diagram mekanisme pembuatan SIM. Mekanisme penerbitan SIM dimulai dari tes kesehatan. Setelah tes kesehatan selesai, dilanjutkan registrasi di loket pendaftaran dengan melengkapi persyaratan fotokopi KTP dan sertifikasi atau ijazah sekolah mengemudi. Tahap berikutnya adalah ujian teori, lalu ujian praktek 1, ujian praktek 2, dan dilanjutkan identifikasi. Tahap terakhir yaitu produksi SIM, dilanjutkan dengan penyerahan SIM dan penyimpanan arsip dokumen registrasi. Persyaratan pemohon SIM diatur dalam pasal 217 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang terdiri dari yang pertama, persyaratan permohonan SIM persorangan. Yang A itu ada permohonan tertulis, yang B bisa baca tulis, C memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor. Yang D ada batas usia. Yang pertama, 17 tahun untuk SIM golongan C, yang kedua, 17 tahun untuk SIM golongan A, yang ketiga, 20 tahun untuk SIM golongan B1 atau B2. Yang E, terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Yang F, sehat jasmani dan rohani.
G. Lulus uji teori dan uji praktek. Penggunaan golongan SIM diatur dalam pasal 211 dalam kurung 2 PP 44/93 yang digolongkan menjadi dari golongan SIM A untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kg. Golongan SIM B1 untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg. Golongan SIM B2 untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 kg. Golongan SIM A khusus untuk kendaraan bermotor roda 3 dengan karoseri mobil atau kajian 4 yang digunakan untuk angkutan orang atau barang. Golongan SIM C untuk kendaraan bermotor roda 2 yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam. Dan yang terakhir golongan SIM D untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Di sini juga ada dasar hukum dan fungsi SIM. Dasar hukum surat izin mengemudi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 dalam kurung 1B dan Pasal 15 dalam kurung 2C. Peraturan Pemerintah Nomor 44 1993 Pasal 216. Fungsi dan peranan surat izin mengemudi sebagai sarana identifikasi, sebagai alat bukti, sebagai sarana upaya paksa, sebagai sarana pelayanan masyarakat. Dan metode pengembangan perangkat lunak menyediakan langkah-langkah teknis bagaimana membangun perangkat lunak. Metode ini berdasarkan pada sekumpulan prinsip utama yang menentukan setiap area teknologi, aktivasi, pemodelan, dan teknik lainnya. Yang pertama dilakukan yaitu analisis, kemudian desain yang menjadikan itu pemodelan sistem informasi, kemudian implementasi, dan pengujian. Itu yang dinamakan dengan sekuensial linear yang terdapat pada tabel di atas. Bab 3. Hasil analisa sistem informasi. Analisa. Selama ini, mekanisme pendaftaran surat izin mengemudi atau SIM dilakukan secara langsung di loket pendaftaran di kantor Satlantas. Pendataan formulir pendaftaran yang terdapat pada loket pendaftaran di kantor Satlantas masih secara manual. Pendataan berkas formulir pendaftaran pemohon SIM belum terkomputerisasi karena petugas harus mencatat semua data pendaftaran SIM secara manual. Mekanisme penerbitan SIM, peningkatan golongan, mutasi, dan SIM hilang atau rusak di Satlantas ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Terdapat gambar mekanisme penerbitan SIM di Satlantas. Ada 4 tahap. Pertama, pemohon melakukan registrasi. Setelah itu, pada tahap 2, melakukan ujian praktek dan ujian teori. Jika tidak lulus, maka mengulang. Jika lulus, masuk ke tahap ketiga, yaitu identifikasi, foto, tanda tangan. Dan tahap keempat, memproduksi SIM dan penyerahan SIM. Dalam pengembangan suatu perangkat lunak, salah satu bagian yang paling penting dan mendasar adalah kebutuhan data. Karena dengan terdefinisikannya kebutuhan data dengan baik, maka proses pengembangan akan lebih efisien. Data yang terdapat pada sistem pendaftaran SIM online meliputi data pemohon SIM, jenis pemohon SIM, golongan SIM. Data pemohon SIM meliputi NIK, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, alamat, pendidikan, warga negara, dan asal negara. Data jenis pemohon SIM meliputi SIM baru, perpanjangan SIM, peningkatan golongan SIM, SIM rusak, dan SIM hilang. Data golongan SIM meliputi SIM C, SIM D, SIM A umum, SIM B1, SIM B1 umum, SIM B2, dan SIM B2 umum. Berdasarkan proses analisis dapat didefinisikan beberapa kebutuhan perangkat lunak sebagai software requirement specification
SRS yang nantinya akan menjadi fungsional aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran SIM Online atau PSO yang akan dikembangkan. Setiap SRS harus dapat diuji secara benar pada tahapan testing seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabelnya itu ada SRS ID, nomor fungsi, dan keterangan. Lalu ada Entity Relationship Diagram. Gambar IRD sistem yang akan bangun dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Diagram ini menjelaskan sistem apa yang akan dibangun pada relationship diagram. Selanjutnya ada data konteks diagram. Data konteks diagram atau DCD atau data flow diagram DFD level 0 dari sistem dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi itu ada langkah-langkah, ada admin, ada pemohon, ada PSO. Terus dari sini tuh dijelasin kayak data yang mau diinput ke sistem tuh apa aja, dari admin, yang informasi yang dicatat, informasi yang digolongkan, login, informasi-informasi tentang pemohon. Lalu pada pemohon itu ada verifikasi pendaftaran, input jenis pemohon, input keterangan-keterangan kayak pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu pada PSO itu ada input informasi pendaftaran sama input pendaftaran. Selanjutnya ada data flow diagram level 1, biasa disebut juga DFD. Pada sistem ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada sistem DFD terdapat admin dan pemohon. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama autentifikasi user, 2 update cacat, 3 update golongan SIM, 4 update jenis permohonan, 5 update kabupaten kota, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada data flow diagram level 2, biasa disebut juga DFD level 2. Pada sistem ini dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama itu ada pemohon menginput pendaftaran. Cek nomor SIM terbagi menjadi 2, SIM baru dan SIM lama. Selanjutnya ada update keterangan diri, menyimpan keterangan diri, dan setelah itu informasi SIM yang dicocokkan. Bab 4 perancangan basis data. Dalam IRD diketahui hubungan kardinalitas antar entitas. Relasi antar entitas tersebut ditransformasi ke dalam bentuk tabel sebagai berikut. 1. Transformasi setiap entitas menjadi tabel dengan atribut pada entitas menjadi kolom dalam tabel. Yang pertama ada data cacat, 2 data golongan SIM, 3 data jenis permohonan, 4 data kabupaten kota, 5 data pekerjaan, 6 data pendidikan, 7 data user, dan yang terakhir data keterangan diri. Implementasi dan pengujian sistem informasi. Pada awalnya, sistem informasi pendaftaran SIM online atau PSO diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS MySQL versi 5.0. Namun, semakin berkembangnya era digital, pemerintah pusat serta para pihak programmer membuat sebuah aplikasi pembuatan SIM secara online yang lebih mudah dimengerti dan nyaman untuk diakses dimanapun dan kapanpun, yaitu masyarakat aplikasi digital Porlantas di Google Play Store atau App Store pada handphone. Pengujian perangkat lunak sistem informasi pendaftaran SIM online atau PSO dilakukan dengan metode black box, yaitu menguji fungsionalitas dari perangkat lunak tanpa harus mengetahui struktur internal program. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan situs pembuatan SIM online pada era sebelumnya. Setelah berteman, situs pembuatan SIM online berubah menjadi sebuah aplikasi pembuatan SIM online seperti pada gambar ini. Adapun tata cara penggunaannya sebagai berikut.
Jadi, kesimpulannya yaitu tugas akhir ini menghasilkan sistem pendaftaran SIM online yang dapat membantu permohonan pendaftaran SIM secara online. Setelah dilakukan pendaftaran SIM secara online, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut. 1. Pendaftaran permohonan SIM secara online akan mendapatkan nomor registrasi yang nantinya akan digunakan untuk registrasi ulang di kantor Satlantas. 2. Registrasi ulang di kantor Satlantas untuk cek kebenaran data, dan jika data yang diisikan pada saat pendaftaran online sudah benar, maka formulir pendaftaran SIM bisa dicetak.